Apakah udah ke-record, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dian dan teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku mau mempresentasikan sedikit tentang astronomi dalam sejarah peradaban Islam. Oke, mulai dari pendahuluan. Astronomi Islam meliputi perkembangan astronomi yang terjadi di dunia Islam, yang sebagian besar terjadi pada zaman keemasan Islam, yaitu dari abad ke-8 sampai abad ke-15, dan kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. Perkembangan tersebut sebagian besar terjadi di Timur Tengah, Asia Tengah, Al-Andalus, Afrika Utara, Timur Jauh, dan juga India. Astronomi Islam kemudian memiliki pengaruh yang signifikan dalam astronomi Bizantium dan Eropa, serta astronomi Tiongkok dan juga astronomi Mali. Berkembangnya ilmu astronomi didorong oleh hasrat ingin tahu para ilmuwan untuk mengetahui gejala ruang angkasa, termasuk pergerakan tata surya, dan tentunya seiring dengan perintah agama untuk mengkajinya. Tapi juga peran khusus astronomi dalam kepentingan ritual agama adanya seperti penentuan arah kiblat dan waktu sholat. Ada awal Ramadan dan juga penetapan puasa-puasa lainnya yang memberikan pengaruh tersendiri dalam perkembangan astronomi. Tradisi keilmuan ini merupakan sintesa antara Babilonia, Arab kuno, Persia, dan India, sehingga memantapkan astronomi dengan pada tempat pergumulan mereka dalam melahirkan teori-teori astronomi sebagai dasar yang lebih luas dibanding sebelumnya. Ada banyak observatorium sebagai tempat perkumpulan para ilmuwan astronomi guna melahirkan teori-teori astronomi dan merancang instrumen untuk mendukung kerja ilmiah. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ilmu astronomi? Kata astronomi awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu astron yang berarti bintang dan nomos yang berarti hukum atau budaya. Maka apabila digabungkan, astronomos adalah hukum atau budaya bintang-bintang yang secara etimologis astronomi berarti susunan bintang-bintang. Sedangkan secara istilah, ilmu astronomi sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengamatan benda-benda langit yang mempunyai ruang lingkup seperti bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang atau galaksi, serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer. Berbicara tentang astronomi berarti ada kaitannya dengan luar angkasa. Nah, sekarang ada pusat perkembangan ilmu pengetahuan dari Islam. Sejarah abad ke-7 Masehi sampai 13 Masehi, pusat perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia berada di timur sampai barat wilayah Islam. Di kota-kota inilah para cendekiawan datang untuk belajar atau berkonsultasi. Baghdad, Cordoba, dan Kairo merupakan kota-kota kekhalifahan Islam, dan Baghdad merupakan tempat kedudukan dinasti Abbasiyah dari 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dan Cordoba merupakan ibu kota dinasti Umayyah Barat atau Spanyol, dan Kairo merupakan ibu kota dinasti Fatimiyah. Awal mula perkembangan astronomi dalam Islam menurut pakar sejarah sains yang bernama David, merupakan seorang raja Renaissance astronomi di Baghdad pada abad ke-9 dan ke-10 menjelaskan bahwa perkembangan ilmu astronomi dalam peradaban Islam, khususnya pada masa awal, tak lepas dari pengaruh peradaban India dan Iran. Astronomi pertama Islam yang berkembang dalam pertengahan abad ke-8 Masehi di Baghdad mendasarkan bahwa karya astronomi mereka yaitu pada tabel astronomi Persia dan India. Risalah astronomi berbahasa Arab paling awal adalah kumpulan tabel astronomis yang dikenal dengan istilah Jidz. Nah, Jidz ini ditulis pada paruh pertama abad ke-8 di Sind dan Kandahar. Sebagian besar penemuan astronomis terjadi di observatorium di timur, tetapi selama 300 tahun Muslim memerintah Toledo di Spanyol, itu adalah pusat astronomi dunia. Tabel astronomi baru yang dibuat di sini digunakan di Eropa selama 2 abad. Kembali lagi pada penjelasan risalah Jidz ini ditulis berdasarkan sumber-sumber berbahasa Sanskerta,
tapi juga memuat materi berbahasa Pahlavi atau Persia kuno. Turunan-turunan dari karya Iran dan India inilah yang merupakan fase pertama astronomi Islam, dan masuknya materi-materi dari Iran dan India lebih lanjut menandai fase kedua astronomi Islam. Masa itu juga bersamaan dengan karya astronomi Yunani dari Ptolemeus yang berbahasa Pahlavi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Aktivitas ini berlangsung selama masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah. Pada periode awal Abbasiyah dikenal 3 sistem astronomi. Yang pertama ada sistem India, yang kedua sistem Iran, dan yang ketiga sistem Ptolemaic. Nah, sistem ini yang terakhir ini dinobatkan sebagai sistem yang terbaik. Perkembangan astronomi dalam peradaban Islam yang terjadi pada abad ke-9, pada masa ini ilmuwan Arab beserta umat Muslim berada di dalam Bait Al-Hikmah, yaitu sebuah lembaga ilmiah yang didirikan oleh Kekhalifahan Al-Ma'mun pada tahun 815 Masehi. Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai institusi akademik, perpustakaan, biro penerjemahan, dan observasi pada waktu itu. Dari Bait Al-Hikmah ini berhasil menerjemahkan buku astronomi yang bernama Al-Majaz, karya Ptolemeus Alexandrian dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, yang menggambarkan alam semesta di mana matahari, bulan, planet, dan bintang berputar mengelilingi bumi. Nah, ini merupakan Al-Majaz sebagai karya yang dikenal para sarjana Arab menjadi dasar kosmologi selama 500 tahun ke depan. Namun, kaum muslimin berkembang dan melalui fase yang telah melampaui metode matematika Yunani ditemukan dalam risalah ini. Khususnya di bidang trigonometri, kemajuan yang dibuat di negeri-negeri muslim memberikan alat penting untuk penciptaan astronomi Renaissance Barat. Selanjutnya ada masa keemasan astronomi Islam. Kajian tentang astronomi Islam mencapai masa kejayaan dan keemasan pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan al-Rashid dan Al-Ma'mun, Islam mencapai puncak prestasi dalam bidang peradaban. Saat berkuasa antara tahun 813 hingga 833 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan berbagai buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Di masa Al-Ma'mun ini juga muncul para ahli astronomi yang terkenal seperti Habashi Al-Hasib Al-Marwazi dan Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Selanjutnya ada masa kemunduran astronomi Islam. Zaman kegemilangan astronomi di tanah Islam ini berakhir dalam kurun abad ke-12. Buku-buku hasil karya ilmuwan muslim sedikit demi sedikit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutamanya di Toledo, Spanyol. Hasil terjemahan tersebut kemudian disebarluaskan di seluruh kawasan benua Eropa. Melalui terjemahan tersebutlah tokoh-tokoh intelektual Eropa di penghujung zaman pertengahan mengkaji semula teori Ptolemeus dan mempelajari perkembangan astronomi hasil sumbangan dunia Islam. Selanjutnya ada cabang-cabang dari ilmu astronomi. Yang pertama ada kosmogoni, yang merupakan cabang ilmu astronomi yang mempelajari asal-usul dan cara terjadinya benda-benda angkasa seperti bintang, matahari, dan planet-planet termasuk bumi. Yang kedua ada astrofisika, yang merupakan cabang ilmu astronomi yang mempelajari sifat-sifat fisik dan spesifik benda-benda angkasa yang meliputi temperatur atau suhu dan radiasi, keadaan atmosfer, keadaan permukaan benda angkasa, keadaan lapisan, dan gejala-gejala lain yang disebabkan oleh sifat fisik tersebut. Yang ketiga ada astrometri, yang merupakan cabang ilmu astronomi yang mempelajari hubungan geometris benda-benda angkasa, meliputi kedudukan benda-benda angkasa, jarak benda angkasa dengan yang satu dengan yang lain, ukuran benda angkasa, rotasi, dan revolusinya. Selanjutnya ada manfaat dari ilmu astronomi bagi kaum muslim. Yang pertama dapat menentukan waktu sholat, yang kedua menentukan arah kiblat, yang ketiga ada membuat sistem penanggalan kalender Hijriyah.
Selanjutnya ada beberapa tokoh astronom Muslim dengan segala pengalaman beserta karyanya di bidang astronomi. Yang pertama ada Al-Battani. Nah, dia ini karya pertama yaitu Al-Jid Al-Sabi. Yang kedua, beliau berhasil menentukan awal bulan baru. Yang ketiga, dapat membuahkan hasil tahun baru matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 55 menit, dan 12 detik. Yang keempat, beliau dapat mengembangkan metode untuk menghitung gerakan dan orbit-orbit planet. Yang kelima, beliau dapat menemukan arah matahari mengalami perubahan. Tokoh yang kedua yaitu ada Al-Biruni. Beliau dapat memperkirakan ukuran planet bumi, dapat memperbaiki arah dari kota Mekah. Yang ketiga, membuat proyeksi peta kartografi. Yang keempat, dapat melakukan penelitian mengenai radius bumi pada 6.339,6 km. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Yunus. Beliau dapat membuat kitab yang berjudul Ghayat al-Intifa. Yang kedua, dapat melakukan pengamatan selama hampir 30 tahun dari tahun 1977 menggunakan astrolab dengan diameter hampir 1,4 meter. Yang ketiga, beliau dapat mencatat lebih dari 10.000 posisi matahari sepanjang dekade ini. Yang keempat, yaitu ada Al-Sufi. Nah, beliau merupakan seorang penerjemah karya-karya astronomi Yunani. Yang kedua, beliau melakukan koreksi terhadap daftar rasi bintang milik Ptolemy. Yang ketiga, beliau memiliki karya terbesarnya itu Kitab Al-Kawakib As-Sabit Al-Musawwar. Dan yang terakhir, dapat melakukan pengamatan dan juga menggambarkan bintang-bintang, posisi atau letaknya, besar hingga warnanya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik ya, astronomi ya. Banyak perubahan setelah memahami mengenai astronomi ini, ilmu-ilmu basic alam. Siapa yang mau memberikan masukan, komentar, apakah relevan sampai sekarang, apa perkembangan astronomi ini di zaman sekarang dan sebagainya. Kazakila. Iya, Bu. Coba videonya mana? Oke, sebentar, Bu. Oke. Kaza, apa komentarnya? Menurut saya, sebenarnya saya kurang tahu banyak mengenai astronomi, Bu.